Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat dua buah update aplikasi terbaru di bagian Galaxy Labs. Di tahun 2021 ini, selain ada penambahan fitur untuk aplikasi-aplikasi yang sudah ada di versi sebelumnya, ada juga dua aplikasi baru yang ditambahkan di update kali ini. Untuk aplikasinya bernama Thermal Guardian dan Memory Guardian. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja fitur-fitur baru di aplikasi ini, bagaimana cara menginstalnya, dan apa fungsi dari aplikasi terbaru ini. Kalau kalian belum pernah coba install aplikasi Gulog di handphone Samsung kalian bisa cek video kita sebelumnya di link sudut kanan atas ini. Buat kalian yang sudah berhasil menginstal Gulog, kalian tinggal tambahkan saja aplikasi Memory Guardian dan Thermal Guardian ini. Di update terbaru kali ini, kalian belum bisa menemukannya di aplikasi Nicelock seperti di video sebelumnya. Untuk yang Thermal Guardian dan Memory Guardian ini, kalian harus install melalui FineLock. Jadi kalian bisa download dulu aplikasi FineLock, dan setelah download aplikasi FineLock, kalian bisa langsung buka aplikasinya dan klik di icon sudut kanan atasnya. Kemudian klik di Updates Available. Dan di websitenya kalian bisa langsung klik icon rumah di sudut kanan atas ini. Kemudian di sini kalian tinggal scroll saja dan cari modul yang bernama Thermal Guardian dan Memory Guardian terbaru. Di sini kalian tinggal klik saja misalnya yang Memory Guardian. Kemudian kalian tinggal download APK-nya di bagian ini dan klik download di bagian bawahnya. Kemudian tunggu hingga proses downloadnya selesai. Setelah proses downloadnya selesai, kalian langsung buka aplikasinya dan install aplikasinya. Kemudian klik done dan kalian bisa langsung download juga aplikasi kedua yang bernama Thermal Guardian. Kalian tinggal ikuti cara yang sama seperti tadi dan langsung install aplikasinya. Kemudian kalian bisa langsung close dan sekarang buka aplikasinya melalui aplikasi Nicelock. Karena untuk aplikasi FineLock belum tersedia untuk ikonnya di bagian Labs ini. Jadi kita harus membuka settingnya melalui Nicelock. Kemudian setelah selesai menginstal Thermal Guardian dan Memory Guardian, kita langsung coba aplikasinya. Pertama kita coba dulu aplikasi Thermal Guardian ini. Aplikasinya cukup simpel, di sini ada terlihat threshold dan CPU di tab menu bagian atas. Untuk thermal thresholdnya kalian bisa setting di bagian ini. Untuk pemakaian yang standar kalian bisa turunkan saja untuk CPU thermalnya. Dan kalau kalian ingin kecepatan atau CPU yang maksimal, kalian bisa geser ke paling kanan. Di bagian notifikasinya tertulis kalau kalian aktifkan ke yang paling maksimal, CPU-nya akan naik sekitar 2 derajat Celcius. Dan kalau kalian ingin thermal threshold yang default, kalian bisa pilih yang tengah saja. Jadi untuk setting yang Thermal Guardian ini hanya ada setting di thermal threshold ini saja. Dan di bagian tab CPU sebelah kanan kalian bisa melihat thermal CPU-nya. Untuk grafiknya kalian bisa lihat history di jam-jam sebelumnya. Kalau misalnya suhu dari CPU-nya melebihi dari threshold yang sudah kita set di bagian sebelah kiri, nanti kecepatan CPU-nya akan sedikit diperlambat untuk sedikit mengurangi suhu panas di CPU-nya kalau sudah berlebih. Jadi ini adalah fungsi dari threshold yang sebelah kiri ini. Kalau kalian set ke maksimal, nanti threshold-nya akan sedikit lebih tinggi dari yang default. Jadi CPU-nya akan bekerja lebih keras dibandingkan kalian set yang default atau ke yang paling sebelah kiri. Jadi kalau kalian ingin CPU bekerja lebih maksimal, kalian bisa install aplikasi ini dan set ke yang paling kanan. Mungkin ini lebih berfungsi buat kalian yang ingin performa maksimal saat bermain game berat misalnya. Jadi CPU-nya akan bekerja lebih keras dan mungkin sedikit lebih panas dari sebelumnya. Dan untuk kalian yang ingin penggunaan normal, kalian bisa pilih yang default. Inilah settingan standarnya. Dan untuk penggunaan CPU yang tidak terlalu berat, kalian bisa set threshold ke bagian sebelah kiri. Jadi nanti threshold untuk maksimal CPU yang berjalan akan lebih rendah dari biasanya. Jadi kerja CPU-nya akan dibatasi dan tidak akan kerja terlalu berat dan akan sedikit menurunkan suhu dari CPU-nya. Jadi suhu CPU-nya tidak akan terlalu panas kalau kalian set ke yang paling sebelah kiri. Jadi fungsi Thermal Guardian ini hanya untuk mengatur thermal threshold ini dan untuk memantau kinerja CPU-nya. Dan untuk setting dari fungsi aplikasi Thermal Guardian ini hanya ada di bagian ini saja. Untuk yang lain hanya ada data-data yang bisa kalian lihat. Untuk yang bagian biru ini adalah CPU-nya dan temperature-nya adalah yang berwarna merah. Kemudian kita coba juga fitur yang kedua di bagian Memory Guardian. Fungsi Memory Guardian ini cukup mirip dengan fungsi yang ada di bagian setting device care smartphone kalian. Di bagian setting di battery and device care, kalian bisa juga lihat setting ini di bagian memorinya. Di sini kalian bisa pilih clean now dan kalian juga bisa pilih aplikasi apa saja yang ingin kalian clean dari memori RAM-nya. Tetapi dengan tambahan aplikasi Memory Guardian ini ada beberapa hal yang tidak ada di aplikasi default yang tadi. Di sini untuk detail aplikasinya terlihat lebih jelas daripada di bagian device care yang tadi. Di sini kalian hanya bisa melihat beberapa aplikasi saja yang tampil di sini. Sedangkan di aplikasi Memory Guardian ini kalian bisa memilih aplikasinya secara lebih detail satu persatu. Di sini kalian bisa pilih aplikasinya satu persatu, mana saja yang ingin kalian bersihkan RAM-nya dan mana yang tidak ingin kalian clean memorinya.
Untuk di setting handphonenya, kalian bisa juga setting di exclude apps di bagian bawah ini. Dan kalian bisa juga pilih aplikasinya secara individual satu persatu. Sedangkan di sini akan langsung muncul semua aplikasinya di bagian ini. Selain itu di sini juga ada setting tab history di bagian sebelah kanan. Dan di sini kalian bisa melihat kapasitas RAM-nya yang sedang digunakan. Yang ungu adalah cache file untuk RAM-nya, yang kuning adalah RAM yang sedang berjalan atau yang sedang digunakan, dan yang merah adalah RAM yang digunakan untuk sistem Android-nya. Dan untuk yang free adalah yang berwarna abu-abu di bagian atas. Untuk performa maksimal, kalian bisa menjaga RAM ini jangan melebihi batas 80% dari kapasitas maksimalnya. Kalau misalnya penggunaan RAM kalian di atas 80% terus-menerus di bagian ini, kalian bisa reboot atau restart device-nya, atau kalian bisa langsung force stop untuk aplikasi yang tidak kalian gunakan. Di sini juga kalian bisa cek untuk histori penggunaan RAM-nya untuk tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi aplikasi Memory Guardian ini bisa membantu kalian untuk clear RAM secara lebih detail dan juga cek histori penggunaan RAM di smartphone-nya. Jadi fungsi aplikasi Memory Guardian ini adalah untuk memanage RAM di smartphone kalian dan juga memantau penggunaan RAM di smartphone kalian secara lebih detail dibandingkan yang setting device care di smartphone-nya. Selain penambahan dua aplikasi baru ini, ada juga update di aplikasi-aplikasi sebelumnya. Untuk yang bagian labs misalnya di bagian battery tracker. Untuk aplikasi battery tracker ini mendapatkan update dengan tampilan baru, dan di sini kalian bisa melihat riwayat penggunaan baterai secara lebih detail dibandingkan versi sebelumnya. Untuk fiturnya mirip dengan fungsi yang di bagian setting device care yang ini. Hasilnya untuk riwayat penggunaannya nampak lebih jelas di aplikasi battery tracker ini. Di sini kita juga bisa set periode waktu untuk cek penggunaan aplikasinya. Jika kita ingin cek dari jam 1 malam hingga jam 1 pagi, di sini kita bisa langsung melihat penggunaan aplikasinya dari jam yang sudah kita tentukan. Dan setting ini tidak bisa kita set di bagian device care ini. Jadi untuk memantau penggunaan baterai, aplikasi battery tracker ini mendapatkan update yang cukup menarik dengan detail-detail yang lebih jelas. Kemudian untuk aplikasi App Booster juga bisa kalian manfaatkan untuk optimize penggunaan aplikasinya. Untuk aplikasi yang Galaxy App Booster ini bisa kalian manfaatkan setelah kalian baru saja upgrade OS atau update ke versi One UI terbaru. Selebihnya untuk penggunaannya kalian bisa menggunakan misalnya seminggu sekali untuk memaksimalkan performa dari smartphone kalian. Saat kalian tekan tombol Optimize Now ini, beberapa aplikasi mungkin akan harus dibuka kembali saat kalian gunakan. Untuk prosesnya juga cukup lumayan memakan waktu. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan join ke membershipnya. Nanti di samping nama kalian akan ada badge spesial untuk kalian yang join membership ini. Kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar atau tanya di grup Telegram atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @santertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.